Pernah dengar soal Lumajang? Ini bukan sekedar kabupaten biasa di Jawa Timur. Ceritanya tuh, wow, lahir dari amukan gunung berapi, tapi juga dibesarkan oleh kemegahan kerajaan-kerajaan besar. Bisa dibilang, Lumajang itu adalah daratan yang ditempa oleh api dan sejarah. Oke, jadi perjalanan kita kali ini bakal seru. Kita mulai dari dasar banget, dari tanahnya yang subur karena gunung api. Terus kita lihat gimana Lumajang jadi bagian penting dari kerajaan besar, sampai melahirkan pahlawan legendaris. Dan akhirnya kita bakal lihat gimana sih jiwa Lumajang ini bertahan sampai sekarang. Langsung aja kita mulai ya. Sebelum kita jauh-jauh, ada satu nama kuno yang harus kita tahu. Lamajang Tigang Juru. Kedengarannya misterius kan? Nah, ini bukan sekedar nama, tapi ini kunci buat ngebuka semua cerita tentang Lumajang. Penasaran? Oke, bagian pertama. Untuk benar-benar ngerti Lumajang, kita harus mundur dulu. Lihat fondasinya, yaitu tanahnya. Yup, geografinya. Karena dari sinilah semua drama sejarahnya dimulai. Coba bayangin deh kombinasi yang sempurna ini. Ada tanah super subur dari letusan Gunung Semeru, terus ada sungai-sungai besar kayak Bondoyudo sama Mujur yang ngalirin air. Hasilnya, hamparan dataran pertanian yang luas banget, kayak permadani hijau. Ya pantas saja, dari dulu banget Lumajang ini udah jadi lumbung pangan yang vital. Nah, ingat kan nama Lamajang Tigang Juru tadi? Sekarang kita bongkar artinya. Tigang Juru itu bisa diartikan 3 sudut atau 3 pilar. Dan pilar-pilar ini kemungkinan besar ya 3 kekuatan alam yang tadi kita bahas. Gunung, sungai, dan dataran. Ini bukti kuat loh kalau dari zaman dulu politik dan kekuasaan di Lumajang itu udah nyatu banget sama kondisi geografinya. Punya tanah sesubur itu, jelas aja Lumajang jadi incaran. Makanya nggak heran kalau di era kerajaan Hindu-Buddha, Lumajang ini jadi primadona. Dia bukan lagi daerah yang berdiri sendiri, tapi jadi permata penting dalam mahkota kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Dan jangan salah, Lumajang ini bukan daerah pinggiran ya, jauh dari itu. Dia ini ibarat jantung pertahanan buat wilayah timur, sekaligus dapurnya kerajaan yang nyuplai makanan buat semua orang. Saking pentingnya, namanya sampai disebut loh di Kitab Negara Kertagama, ini penegasan banget kalau Lumajang itu wilayah inti buat Majapahit. Tapi ya namanya juga kerajaan, sebesar apapun pasti ada masanya. Majapahit pun runtuh. Nah, di tengah kekacauan dan kekosongan kekuasaan ini, saat daerah lain pada bingung, Lumajang justru menemukan momennya. Disinilah jiwa sejati Lumajang ditempa dan identitasnya sebagai daerah yang mandiri mulai kebentuk. Dan di tengah-tengah pusaran sejarah ini muncul satu tokoh kunci. Namanya Menak Koncar. Catat nama ini baik-baik. Dia bukan cuma penguasa biasa, dia itu simbol perlawanan, simbol harga diri Lumajang pas lagi ada badai perubahan besar. Jadi gini, setelah Majapahit runtuh, kan muncul kekuatan-kekuatan baru di Jawa. Banyak daerah lain yang milih buat ya udah tunduk aja. Tapi Menak Koncar dan Lumajang, mereka beda. Mereka melawan. Perlawanannya itu bukan cuma soal perang, tapi sebuah statement, sebuah pernyataan sikap. Hey, Lumajang punya identitas sendiri dan kami akan mempertahankannya. Nah, semangat inilah yang jadi warisan keberanian dan kemandirian buat generasi-generasi setelahnya. Oke, perlawanan Menak Koncar itu emang keren banget dan ngebentuk identitas Lumajang. Tapi ya, gelombang perubahan itu kan nggak bisa ditahan selamanya. Ratusan tahun berikutnya, Lumajang harus pinter-pinter beradaptasi lagi dengan arus baru, baik itu soal keyakinan maupun penguasa yang silih berganti. Dari timeline ini kita bisa lihat betapa jagonya Lumajang beradaptasi. Islam masuk bukan lewat perang, tapi lewat perdagangan, pelan-pelan nyatu sama budaya lokal. Terus pas zaman Mataram Islam, peran lumbung pangannya jadi penting lagi, kali ini sebagai pusat logistik. Sampai akhirnya datang Belanda yang merombak total sistemnya dan ngebawa Lumajang masuk ke era modern. Nah, setelah melewati semua zaman itu, pertanyaannya, apa sih yang tersisa sekarang? Di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana gema masa lalu Lumajang itu ternyata masih kerasa banget sampai hari ini. Coba deh kita bandingin. Keren banget kan kesinambungannya? Dulu namanya Lamajang Tigang Juru, si tanah 3 pilar, sekarang jadi jantungnya pertanian modern. Dulu jadi pusat pertahanan strategis, sekarang perangnya berevolusi jadi gerbang utama menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. DNA-nya tuh nggak hilang, cuma berubah bentuk aja. Jadi, inilah Lumajang sekarang. Sebuah pusat pertanian yang modern, tapi nadinya tetap sama. Anugerah dari Gunung Semeru.
Identitasnya bisa kita rasain dari manisnya pisang agung yang terkenal itu, dari perannya sebagai penjaga taman nasional, dan pastinya dari cerita-cerita hebat masa lalunya yang nggak pernah pudar. Kalau tanahnya aja bisa bercerita tentang masa lalu yang begitu hebat, kira-kira cerita apa ya yang bakal ditulis oleh Lumajang di masa depan? Satu hal sih yang pasti, kisahnya akan terus ditempa oleh api Semeru dan dijiwai oleh semangat para pahlawan dan rajanya. Terima kasih sudah menyimak.